Lu yang ngelap? Gue yang lap ban mobil. Ban mobil di pameran Gias. Itu gue. Gua aja baru tahu ya, ada orang yang ditugaskan untuk ngelap ban mobil di pameran Gias. Iya, kan pameran mobil tuh ya. Kalau misalkan dia berdebu ya kan gimana ya? Jadi emang ada orang yang tugasnya ngelapin ban body biar nggak debuan. Berarti lu udah pernah bangkrut sekali? Berkali-kali, Le. Berkali-kali, Le. Gue sempat jualan susu, Le. Bangkrut. Jualan susu? Gue juga sempat jualan ropang, Le. SMA kelas 2. SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Akhirnya gue harus tutup karena kepala sekolah gue bilang, kamu gak fokus nanti saat ujian nasional. Jadinya kamu harus tutup. Dan itu mengakibatkan apa? Jujur aja setiap hari gue harus minum obat sakit kepala, Panadol setiap hari, Le. Karena gue kurang tidur. Jadi lu ini menjalani rutinitas itu selama berapa tahun? 1-2 tahun ya gitu. 1-2 tahun tiap harinya lu mengulangi rutinitas yang sama tadi, sehari cuma tidur 3 jam. Kan ada orang itu pemikirannya gini, ya kalau ada kesempatan dimanapun ya kita jalanin, kita ambil gitu loh. Tapi lu lebih memilih, oh enggak, gue udah, yang penting ini visi gue, si Mismo itu office wear. Yang di luar office wear, gue kagak peduli. Yang penting gue mau bikin the best office wear gitu ya. Iya betul, itu membedakan clothing brand sama online shop pada umumnya. Oke, bedanya clothing brand dan online shop. Online shop pada umumnya. Dari sekian banyak orang yang pernah gue temui, mungkin ini adalah salah satu orang yang menurut gue cerita hidupnya itu paling inspiratif. Kerjanya keras banget, pernah mencoba memiliki 5 pekerjaan dalam satu hari. Bahkan hanya bisa tidur 3 jam sehari dan itu berlangsung selama hampir 2 tahun. Bagaimana ya seorang Greg dari Mismo Group bisa membangun kerajaan bisnis fashion dari modal hanya 10 juta? Buat teman-teman yang kepo dengan ceritanya, pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Greg Mismo, keren banget nih. Thank you banget kok udah datang ke podcast gue ya. Waduh, gue yang thank you udah diajak. Dong, ini pengusaha fashion sukses ini hari ini bisa turun gunung ya. Kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast ini aja udah suatu hal yang luar biasa sih menurut gue. Tapi gue pengen tahu dulu nih kok. Ya. Mungkin teman-teman di sini ya, ada beberapa yang masih belum kenal lu atau mungkin baru pertama kali dengar Mismo itu sebenarnya apa sih? Mungkin boleh diceritain sedikit lu itu siapa dan usaha lu ini bergerak di bidang apa? Oke, salam kenal semuanya. Kenalin gue Gregorius Alfiandi. Ya, panggil Alfi atau Greg juga boleh banget. Ya, gue seorang CEO dan juga co-founder dari Mismo Group. Mismo Group adalah company holding yang kita sedang build dari September tahun 2020 gitu. Bergeraknya di bidang fashion. Oke, September 2020. Berarti bisnisnya itu udah sekitar 4 tahun dan sekarang udah jadi holding. Kalau holding berarti udah ada beberapa brand ya di under Mismo Group gitu ya? Betul. Oh, oke. Boleh tahu nggak sekarang under Mismo Group itu ada brand apa aja, ada berapa brand dan apakah semua bergerak di fashion? Oke, jadi Mismo Group itu saat ini ada 5 brand. Tapi di antara 5 tersebut 4 fashion, satu lagi kita lagi develop fragrance sih. Parfum? Yes, betul gitu aja. Jadi ada fashion wanita, fashion pria, sepatu dan juga fashion wanita juga, cuma beda segmen aja gitu. Iya. Jadi ada diferensiasi dari produknya juga ya? Betul, jadi nggak sama. Oke. Nah, ketika gue pertama kali dengar cerita tentang diri lu ya, itu kan dari salah satu teman gua nih. Jadi ada yang cerita gitu kan, lu tahu nggak ada satu orang, wah perjalanan hidupnya itu luar biasa banget dari yang awal sedih. Nah itu ntar bakal diceritain. Sebenarnya gua udah tahu, cuman karena menurut gua ceritanya bagus, ini penonton gua semua wajib tahu. Nah, gua mau nanya nih, sekarang ini untuk Mismo sendiri ya, dari 5 brand itu boleh nggak di-spill sedikit mungkin omset ataupun pesanan paket per bulannya nih supaya teman-teman ada bayangan seberapa besar Mismo Group sekarang. Ini baru awal podcast lu ditembak begini. Emang di awal itu harus begitu dulu. Harus kalau ya? Ini penonton enggak ini jualan baju biasa aja enggak seru gitu loh. Oh, itu harus panas-panasin gitu ya? Harus ya? Harus. Ntar cerita sedihnya di belakang. Oh iya. Oke, puji Tuhan saat ini kita 3,5 tahun umur company-nya. Puji Tuhan konsisten setiap bulannya puluhan ribu paket sih. Puluhan ribu paket setiap bulannya. Wih, keren. Kalau kita ngomongin waktu 3 tahun ya kok. Yes. Menurut gue itu bukan sebuah waktu yang lama banget sih untuk sebuah brand yang dari nol bisa ada di titik yang per bulannya itu puluhan ribu paket.
kira-kira kalau gue boleh tahu ya, gimana awalnya lu bisa mulai Mismo Group ini? Atau awalnya itu apakah ketika mulai udah langsung Mismo? Awal banget ya. Awal banget. Nah, Jadi sebenarnya nih story behind brand Mismo kayaknya nggak ada yang tahu kan, Le. Ini lu orang kayak sepertinya lu orang pertama yang tahu. gue boleh kan dulu nggak nih? Mismo Iya, itu iya. apa sih? Mismo itu apa? Di sini ceritanya. Oh iya, di sini silahkan, ceritanya. silahkan. Jadi singkat cerita dulu tuh namanya bukan Mismo, Le. Oke. Dulu namanya IONU atau I On You. I on you, ya. Namanya I On You. Cuman dulu kan nggak paham ya namanya nama, haki dan lain-lain gitu ya. Singkat cerita mulai nih cuan baru melek gitu soal haki. Pas kita cek ternyata ada masalah soal hukum dan lain-lain. Maka dari itu kita ganti nih. Ganti. Dan pada waktu itu juga gue dan co-founder lainnya, partner, berpikir bahwa pasti kita nggak mungkin cuma satu doang nih. Pasti kita ada another brand gitu. Udah kita develop beberapa nama yang waktu itu emang belum ada brandnya. Tapi kita udah develop nama dulu nih. Jadi kita daftarin sekalian begitu. Jadi Mismo ini singkatan dari beberapa brand kita begitu. Oh, berarti pada saat lu mulai emang udah ada beberapa brand di bawah si Mismo ini? Oh belum. Jadi awal namanya I On You gitu ya. Udah jualan dulu Le, jualan. Soalnya dulu kan pendaftaran haki kan memang ya 2,5 sampai 3 juta gitu ya. Pada awal-awal lumayan berat Le. Awal-awal gitu loh. Which is kalau misalnya nggak ada modal yang oke ya, yang cukup kan sayang ya. Mending kita beliin buat modal gitu, buat apa, ya kan? Jadi ya udahlah jualan dulu, cuan baru ada kita investasikan ke haki kayak gitu. Pada waktu itu udah untung, baru kita kepikiran untuk bikin brand lainnya. Padahal waktu itu belum bikin brandnya, tapi kita udah daftarin duluan kayak gitu. Jadi belum yaudah yuk sekalian kita bikinin. Enggak juga, kita nggak develop brandnya. Brandnya baru setelah setahun, 2 tahun setelah itu kita baru. Oh, berarti jadi buat teman-teman Mismo ini kan sebenarnya penulisannya MSMO gitu ya. Berarti tiap letternya itu adalah brand-brand yang ibarat kata mungkin kedepannya ada projection mau lu launching gitu ya jadinya. Udah launching sebenarnya, cuma yang fragrance aja yang belum. Oke. Tapi keren sih menurut gua ya. Berarti sejak hari pertama lu bikin MSMO ini ya, Mismo ini ya, lu udah tahu gitu loh, kedepannya lu bakal ada 4 brand, M-nya apa, S-nya apa, M-nya apa, O-nya apa gitu ya? Betul, cuman itu pas umur 9 bulan Le. Jadi pas I On You, itu kan 9 bulan jalan, pas ganti Mismonya, sebelum kita udah namanya MSMO gitu ya. Kita udah tahu nih ada beberapa brand, kita compile nama-namanya jadi MSMO gitu. Jadi pas awalnya mah belum tahu. Pas bulan ke-9 umurnya baru tahu kayak gitu. Iya. Oke, tapi ke-4 letternya ini semuanya udah terisi berarti sekarang ya? Udah terisi. Udah. Wih, keren. Berarti yang fragrance gak termasuk di MSMO? Ada juga. Oh, ada juga? Ada juga. Itu jadi awalnya yang mana tuh? Yang S. Yang S, siap. Nah, gue pengen tahu nih, karena cerita lu ya, ketika lu awal mulai sampai sekarang, itu kan cuman 3 tahun. Mungkin kalau misalnya gue pertama kali dengar cerita itu ya gue akan nganggap lu itu at least mungkin tamatan business school atau mungkin lu punya privilege dari keluarga pengusaha karena itu cepet banget. Tapi di saat yang sama ketika gue dengar cerita lu tadi ya, dimana lu itu ngerjain haki setelah brandnya jalan, nah itu kan kebalikannya tuh. Nah, gue boleh tahu nggak? Apakah lu datang dari background keluarga pengusaha atau ada privilege atau bagaimana sehingga lu bisa mulai bisnis? Background ya, privilege. Kalau background dan privilege, ya kalau background kehidupan ya gue hidup di keluarga yang sederhana. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang ini adalah keluarga yang sederhana sekali. Sederhana sekali? Iya, jadi bokap gue meninggalkan kita keluarga itu pas gue kelas 2 SMP, which is itu umur 13 tahun ya. Dan itu juga momen dimana gue pertama kali berjualan sebagai dropshipper. Kalau itu gue dropship sepatu cowok gitu dulu kayak. Itu tahun berapa tuh? 2011 ya. 2011 lu udah dropship?
Udah dropship. Wih, keren. Udah dropship. Itu jualnya lewat BBM. Wih, keren. Itu SMP gue BBM sih. Iya. Habis itu kalau misalnya privilege dari segi material ya kayaknya nggak ada, jujur nggak ada. Cuman palingan ilmu dari nyokap gue kali ya, ajarin gimana cara kita nggak boleh boros, hemat uang gitu aja sih. Itu aja. Ketika pertama kali lu mulai dropship ya, berarti itu bisnis pertama lu dong? Yang bisnis juga bingung ya, Le. Itu bisnis apa gimana ya? Itu dropship literally ya minta foto ke supplier terus gue posting di IG. BBM. Di BBM. Udah gitu doang. Ya sehari jualan satu ya udah puji Tuhan gitu. SMP ya. Iya. Margin 20.000, 15.000 ya udah happy aja dulu. Iya. Buat makan batagor. Iya. Tapi berarti itu pertama kalinya lu experience dapat duit. Iya. Itu pertama kali lu dapat duit. Pertama kali. Oh, Oke. Dari dropship ini akhirnya berkembang jadi apa nih? Boleh diceritain nggak gimana dari dropship sepatu yang cuman sehari bisa dapat 20.000 buat batagor aja juga seneng banget ya. Bisa akhirnya sampai memulai si Eyes on You dan akhirnya si Mismo ini. Jadi apa dari itu? Ya nggak jadi apa-apa, Le. Si dropship ini. Nggak jadi apa-apa jujur aja. Karena pada waktu itu bener-bener nggak paham soal literasi keuangan, finance dan lain-lain. Jadi setiap kali ada uang, ya ujung-ujungnya ya gue spending ke konsumsi aja sih, konsumsi. Pada saat itu. Iya, jadi nggak jadi apa-apa kalau misalnya dibilang nggak jadi apa-apa. Setelah dropship ini, apakah itu kan berarti SMP ya? SMP. Setelah dropship ini lu jalanin berapa lama tuh? Sekitar setahun 2 tahun doang kali ya. Dan nggak konsisten sih jujur aja. Masih otak SMP banget, masih main-main gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak yang gimana banget lah, itu mah iseng banget gitu. Tapi setelah itu apakah lu punya bisnis lain lagi atau lu coba di tempat lain lagi? Karena yang gue agak bingung itu adalah gini loh. Mismo itu kan salah satu produk yang paling winningnya itu adalah fashion dan fashionnya wanita ya. Yes. Gue pengen tahu nih gimana konsepnya seorang anak yang awalnya jualan dropship sepatu bisa end up ada di bisnis fashion wanita, sedangkan lu cowok gitu loh. Oh, ini cerita lumayan panjang, Le. Boleh nggak apa-apa? Kita ya? ini durasinya lama ya. Durasi panjang lama ya. Ini menarik sih, menarik. Jadi pas itu kan gue SMP, duitnya nggak ada gitu ya. Dan background gue juga bukan seorang yang dulu sekolah bisnis juga enggak, privilege material gue juga nggak ada. Tapi emang gue hobi nyari duit aja gitu. Jadi gue sempat kerja juga sama orang. Sebagai? Banyak, Le. Apa ya tuh? Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Paling berkesan, terus gue cerita satu-satu kali ya. Boleh. Berkesan gue jadi sales panci dan jadi sales lampu ya. Wah itu lucu banget. Itu umur berapa tuh? Nah kalau yang sales panci gue tahun 2014 kelas 2 SMA 16 tahun ya. 16 tahun. Kalau sales lampu 19 tahun. Oke. Itu udah. Itu kacau banget. Itu kan. Gue juga sempat jadi SPG Powerbank dulu PRJ Pekan Raya Jakarta. Itu momen dimana gue senang banget nyari duit situ. Gajian lumayan juga tuh. Gaji UMR kan. Oke banget dulu. Sebulan kan. Sebulan libur sekolah jadi gue kerja kayak gitu. Tahun depannya gue jadi sales panci. Sales panci tuh. Jadi target gue tuh emak-emak. Lu jualannya itu door to door? Enggak di PRJ. Di PRJ juga? Iya. Oke. Halo tante mau panci nggak tante? Pancinya bisa bikin masakan jadi enak banget. Jadi suami tante betah di rumah. Pokoknya gitu. Oke. Nah saingan tuh kanan kiri, teman kita saingan jualan panci gitu. Memang iya cowok jual panci. Lucu sih cuman nggak apa-apa deh, yang penting gue kerja gitu. Habis itu gue sempat juga jadi namanya sales ini. Tukang lap ban mobil di pameran Gias. Lu yang ngelap? Gue yang lap ban mobil. Ban mobil di pameran Gias. Itu gue. Gue aja baru tahu ya ada orang yang ditugaskan untuk ngelap ban mobil di pameran Gias. Iya, kan pameran mobil tuh ya. Kalau misalkan dia berdebu kan gimana ya? Jadi emang ada orang yang tugasnya ngelapin ban body biar nggak debuan. Berarti lu
kerjaannya itu pada saat itu keliling satu-satu mobil lu lapin gitu ya? Di itu sih di booth tertentu aja. Di booth tertentu. Oke. Iya. Oke. Sempet juga gue jadi sales lampu ya, sales lampu. Nah ini door to door nih, bener literally door to door naik motor. Oke. Jadi gue nawarin lampu-lampu LED, spotlight gitu kan. Spotlight, permisi, ya saya dari perusahaan bla bla, ya kan. Mau nawarin lampu nih, mau lampu. Langsung enggak dulu. Waduh, gue bingung ya. Orang kok nolak gue mulu ya. Udahlah, sampai saatnya gue kepikiran. Gue tawarin, ini sih saya dari perusahaan ini. Gue sampai mata gue langsung lihat ke stop kontak, langsung gue colok tuh lampunya. Teneng. Lu langsung masuk ke rumahnya dia? Gue ini ke ruko-ruko desain interior. Oh iya. Nah dekat sini juga nih. Oke. Iya. Tok gitu. Halo, iya saya dari ini dari perusahaan ini. Saya lihat dulu ya. Gue colok Yang penting orang lihat gue dulu deh. Benar. Nah habis itu gue tinggalin kartu nama. Waduh. Tapi lu merasakan impact gak dari melakukan itu? Oh ada Oh. Ada. Closing rate naik? Enggak Kalau closing rate enggak ada Cuma pengalaman experience tidak menyerah dan mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari situ yang itu mana gue gulung nantinya untuk bikin brand fashion. Gitu. Nah pas mulai kerja ini gue udah mulai menyisihkan uang Oh. dari kerja-kerja ini gitu. Oke. Tapi ketika lu sisihkan itu emang lu rencananya sisihkan aja atau lu dari awal itu emang kebayang, oke, ini uang gue mau sisihkan berapa yang nantinya akan gue jadikan brand fashion? Oh, enggak. Gue sisihin aja dan gue emang udah mengarah untuk ke usaha brand fashion gitu. Dan akhirnya gue juga develop brand fashion sebelum semua ini. Tapi tidak manis ya Yang akhirnya, Eyes on You tadi? Bukan. Oh bukan, ada lagi. Oh banyak banget usaha lu ya. Iya sempat bikin brand fashion cowok gue sebelum Mismo. Yang mana harus bangkrut ya Berarti lu udah pernah bangkrut sekali? Berkali-kali Berkali-kali. Gue sempat jualan susu bangkrut. Jualan susu. Gue juga sempat jadi jualan ropang Ropang? SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Akhirnya gue harus tutup karena kepala sekolah gue bilang kamu gak fokus nanti saat ujian nasional, jadinya kamu harus tutup aja. Lu jualan ropangnya di Tanjung Duren Tanjung Duren Jakarta Barat lah. Itu apa tuh? Kayak food court atau apa gitu? Enggak, literally ropang di samping cuci motor. Oh lu buka kayak stand gitu ya? Stand ropang. Indomie ya, roti panggang, jus. Gue pulang sekolah, gue langsung sana. Gue jualan tuh nyampe malam. Oke. Jadi akhirnya bisnis yang mana nih, ataupun pekerjaan yang mana nih yang setelah lu jalani ini kan banyak banget sales lampu, jualan ropang. Mana nih yang akhirnya jadi istilahnya itu jadi bisa memberikan modal lu lah untuk mulai si fashion ini nantinya? Compile sih sebenarnya. Ya dapat ini udah berapa digabungin, akhirnya coba deh gitu. Oke. Nah, setelah yang berarti kan lu udah tamat nih, ceritanya lu udah tamat nih SMA ya. Yo. Udah jadi sales sekarang. Masih jadi sales dong setelah tamat SMA. Jadi tapi part-time gitu. Nah, pada saat itu lu udah mulai jalanin si bisnis fashion ini? Oh, belum. Gue jadi guru dulu, Jadi guru? Jadi guru. Buset, hidup lu itu kayak udah 2-3 kali kehidupan orang lain gitu ya? Di umur segini ya? Soalnya gue orang mengerjakan profesi satu ya gue tidak gue jadi guru, gue jadi mahasiswa juga. Guru, mahasiswa, gue jualan susu juga terus gue juga jualan baju juga. Dulu gue ada modal dulu dari yang tadi kerja, gue belanja dikit Tanah Abang gitu. Gimana cara lu membagi waktu tersebut? Gue bayangin aja ya, gue yakin nih penonton pasti nih orang bacot nih. Kayak gimana seorang ya 24 jam lu jadi guru, lu jadi mahasiswa, lu jualan susu, dan lu satu lagi apa tuh tadi? Gue sampai lupa tuh. Gue jualan susu, mahasiswa, guru, sama itu jualan yang barang Tanah Abang. Bener. Nah fashion, lu mulai brand fashion lu. Gimana tuh ceritanya? Lu boleh diceritain nggak standarnya hari seorang Greg pada saat itu gimana tuh? Waduh, ini gue nggak tahu ya. Orang percaya apa enggak, cuman ini realita. Teman-teman deket gue tahu, even itu sama-sama guru tahu banget kehidupan gue yang ini. Jadi background gue pribadi, gue adalah atlet
literally seorang mahasiswa atlet. Jadi gue dikasih beasiswa dari salah satu minuman ion terbesar di Indonesia. Jadi dapat beasiswa gratis di kuliah gitu. Jadi mahasiswa atlet, tapi ya gue harus main bola dan gue juga harus kuliah kayak gitu ya. Jadi singkat cerita, gue tuh jualan susunya dari mana? Susu dari Bogor, susu murni dari Bogor, itu jadi milkshake gitu. Oke, ya. Jadi gue bangun jam 3:30 pagi, 3:30 pagi, orang pada ibadah, gue mulai masak bubble, Lu masak bubble? Iya, gue pikir masak bubble itu gampang dan cepat gitu ya. Dari tepung itu kan, bulat-bulat gitu, gue rebus, itu lama banget, Itu kayak 2 jam lu ngaduk, lama banget deh. Dan itu nggak boleh berhenti ngaduk? Enggak, ngegumpel deh. Oh. Oke lah itu. Masak jam 3:30 pagi gue udah masak bubble. Masak bubble. Sambilan juga gue sambil mandi ya, persiapan gue jadi guru. Ya. Siapin perlengkapan untuk jualan. Jadi gue, lu tahu motor Dragon gitu, drag galon. Yang kanan kirinya tuh naruh galon, tapi ini gue naruhnya perlengkapan kayak boba, susunya dan lain-lain gitu ya. Nah, udah siap tuh jam 6 lah ya. Gue taruh kanan kiri perlengkapannya, gue kirim dulu tuh ke 3 cabang lah itu. Ada 3 cabang susu. Terus gue kirim, lanjut gue ambil es kristal tuh, itu berat berat. Gue tumpuk 3 tuh naik motor. Gue kirim lagi sampai jam 7 terakhir di cabang terakhir, yaitu di cabang yang mana itu adalah sekolah yang gue sebagai guru di sana. Which is gue nggak boleh kelihatan dong, gue lagi nyetor, lagi mau kirim es itu ke kantin, cabang gue di kantinnya. Jadi pas anak-anak masuk, gue baru masuk ke kantinnya untuk naruh barang-barang tersebut. Berarti anak-anak di sana juga nggak tahu kalau yang jualan bubble itu elu? Awalnya nggak tahu, tapi lama-lama ketahuan. Lama-lama ketahuan dan ya thank you teman-teman, adik-adik yang udah belanja. Oke, habis itu gue jadi guru yang mana nggak lama ya. Gue mulai ngajar jam 7:30, gue 7:30 gue udah pulang, Udah pulang, gue ke Tanah Abang ke supplier, beli sedikit, ya kan. Main sebal 2 bal gitu, lanjut ke kampus. Itu sekitar jam 12-an. Nah di kampus gue temenannya sama satpam. Biar apa? Biar gue bisa nitip barang, Kan gue gak mungkin bawa 2 bal, 1 bal itu ke kelas, gak mungkin ya. Ya kan, jadi gue temenan sama satpam, gue nitip di sana. Lanjut ke kampus, mulai 12:30 atau jam 1 gue mulai kelas. Mulailah belajar gitu. Mulai belajar, gak belajar juga sih, gak belajar banget juga. Mulai tuh dulu namanya Instagram, follow, unfollow biar followersnya banyak. Pada waktu itu. Habis itu selesai jam 4 gue mulai latihan bola, jam 4 sampai jam 8 ya, as a mahasiswa atlet gitu ya. 4 sampai jam 8 gue pulang. Habis gue pulang, gue mulai packing orderan gue yang dari Tanah Abang tadi. Ya gak banyak, sehari 1, 5 sampai 10 aja gitu. Kirim JNE. Habis itu gue mulai tuh finance. Karena tadi kan 3 cabang tuh susunya. Karyawan udah antar duit ke rumah. Nah gue hitung ini modal berapa, cuan berapa hari ini gitu kan. Finance sampai jam 12 atau 12:30 gitu. Tidur 3 jam, jam 3:30 gue bangun lagi. Seperti itu ceritanya. Dan itu mengakibatkan apa? Jujur aja setiap hari gue harus minum obat sakit kepala, Panadol setiap hari. Karena gue kurang tidur. Jadi lu ini menjalani rutinitas itu selama berapa tahun? 1 sampai 2 tahun ya gitu. 1 sampai 2 tahun tiap harinya lu mengulangi rutinitas yang sama tadi, sehari cuma tidur 3 jam. Yes. Setiap hari. Wah, gila. Setiap hari. Jadi lu minum Panadolnya itu supaya nggak sakit kepala. Tapi ngantuk dong, nggak? Oh enggak, karena Panadol yang lu makan nggak ini? Dia ada kafein. Jadi pusingnya hilang. Kalau nggak ada itu, gue nggak bisa beraktivitas. Saking parahnya. Tapi itu nggak ada side effect-nya ke lu gitu. Maksudnya kan itu. Puji Tuhan nggak ada ya. Belum ada ya. Ya gue lihat lu sehat-sehat aja nih. Puji Tuhan nggak ada, aman-aman. Bisa-bisa lu dijadiin cerita lo sama Panadol ya. Bisa. Panadol, tolong kontak saya ke nomor bawah ini. Wah gila sih. Jadi berarti pada saat itu kalau misalnya gue hitung ya. Di hari yang sama lu menjalani sekitar 5 pekerjaan gitu loh. Lu dagang minuman. Yes.
terus lu jadi guru, terus lu jadi mahasiswa, terus lu jadi atlet. Atlet mahasiswa dong, lu kan jadi atlet gitu ya. Dan terakhir lu jualan si baju ini. Yes. Wah gila. Ya, mau gak mau Le. Nggak ada duit. Dan gue harus mikirin visi gue ke depannya mau gimana sih. Dan setahu gue atlet mahasiswa itu kan mainnya itu beneran harus serius kan? Maksudnya fisik lu itu beneran bukan yang lu bisa istirahat pada saat latihan, enggak kan? Oh enggak, jadi di universitas gue atau kampus gue itu timnas lah isinya timnas. Lu atlet apa? Gue atlet futsal. Atlet futsal. Berarti tahu si ini dong, coach viral dong. Coach Justin. Hormat coach. Apa lu pernah dilatih? Ya ada ceritanya lah. Apa tuh? Ada ceritanya dulu Coach Justin itu pelatihnya coach gue. Dan gue juga sempat beberapa kali lihat Coach Justin juga di training kayak gitu. Keren sih, keren. Respect lah. Keren. Mantap. Ini sebenarnya cerita lu itu ya, kalau dijadiin film kayaknya seru banget sih. Karena gue yakin ya, mungkin 99,9% orang ya itu nggak ada yang kerja kerasnya itu sekeras elu. Bahkan gue akui gue nggak ada 1%-nya elu mungkin. Kalau kerja keras, nggak ada orang yang tidur itu 3 jam doang dan minum Panadol supaya bisa ini gitu loh. Tapi lu selama menjalani hari itu tetap masih bisa aware nggak? Karena gue sendiri ya, maksudnya gue sendiri itu tipe orang yang tidur harus 8 jam. Nah mungkin gue cupunya itu di sana. Gue kalau tidurnya cuma 6 jam, gue bakal kayak zombie gitu loh di pagi harinya. Nah gue pengen tahu elunya itu, kan lu sehari tidur 3 jam doang tiap hari. Lu menjalani harinya itu masih bisa fokus gitu? Kalau fokus banget ya jujur aja pasti nggak bisa ya. Gue bukan robot juga gitu. Bahkan gue nyolong waktu gitu Le. Jadi misalkan di kelas gitu ya. Di kelas terus gue ngerasa kayak gue ngantuk banget, kepala gue pusing gitu. Gue jadi ada beberapa foto gitu ya. Bukti one day pasti gue akan post ini. Jadi gue tidur di kamar mandi Le. Di dalam kamar mandi, beneran kamar mandi? Iya, kamar mandi kampus. Gue selfie di sana, gue tidur. Karena abis itu gue persiapan latihan. Kalau latihan as a mahasiswa atlet lu gak ada alasan. Lu gak perform, ya lu gak dimainin. Dan beasiswa lu bisa banget dicabut. Jadi gue harus ngorbanin antara akademik gue, yang akhirnya gue gak ikut kelasnya cuma tipis-tipis banget. Dan yang mana gue harus tidur untuk gue latihan. Kalau gak latihan itu lebih chaos aja sih. Karena kan gue beasiswa beda ya. Ada tanggung jawab gitu. Iya. Cuman ada satu hal yang tiba-tiba jadi pertanyaan gue nih. Pada saat itu, yang ada di pemikiran lu, buat apa lu lakukan itu semua gitu loh? Apakah, ini gue gak tahu ya, apakah lu misalnya ada tuntutan yang, gue harus sukses karena apa? Atau pada saat itu lu harus, let's say kan ada cerita orang harus membiayai mungkin adiknya atau siapanya. Maksud gue, untuk seseorang bekerja sekeras itu, gak mungkin tanpa alasan. Dan lu kan selalu punya pilihan untuk let's say, ya udah gue korbanin aja, gue nggak jualan bubble supaya gue bisa dapat waktu tidur yang lebih panjang. Atau ya udah gue nggak usah jualan fashion supaya gue bisa lebih banyak istirahat. Kenapa lu mau menjalani 5 hal tersebut semuanya gitu loh? Oke. Kalau soal membiayai jujur aja nggak ada ya gue ya, nggak ada. Cuman gue punya salah satu moto dalam hidup gue. Misalkan terlahir miskin ya bukan salah lu. Tapi kalau lu meninggal dengan keadaan miskin, total itu lu yang salah sih. Maka dari itu gue gak mau mengulang itu. Gitu. Gue gak mau itu terjadi. Keren nih quotes. Gue gak mau itu terjadi. Gue gak mau, masih muda Le. Kalau gue umurnya nanti udah berapa gitu, terus gue baru mikir, fisik udah gak gini Le. Gitu. Bahkan sehat aja belum tahu gimana nanti. Tapi selama lu jalani itu gak pernah ada yang kepikiran, gue kerja buat apa sih gitu loh. Maksudnya gini loh, kadang kita sebagai manusia itu kan kadang ini ya, kerjanya agak capek dikit aja kan kadang kita bisa mikir, gue kerja buat apa sih, capek banget nih. Dengan lu aja yang kerjanya sekeras itu, masa lu gak pernah terpikirkan sekalipun untuk kayak menyerah atau berhenti atau apa gitu? Gak pernah? Enggak. Wah. Gue kayak sering nulis gitu ya, afirmasi di umur berapa gue harus punya pencapaian apa, untuk mendukung pencapaian tersebut punya modal berapa,
punya kompetensi seperti apa untuk bisa nyampe di sana gitu. Karena punya tujuan cuma nggak punya kendaraan nggak bisa ya. Berat gitu. Ya bisa, cuman kemungkinan kan kecil ya. Nah, gue punya mindset itu sih. Jadi no. Keren. Tapi oke. Tadi kan lu cerita akhirnya lu ngambil baju dari Tanah Abang, lu jualin sehari 1 sampai 5 orderan gitu ya. Iya. Apakah si brand ini atau si baju ini yang akhirnya nih jadi si Mismo? Oh bukan. Itu dia yang gue bilang tadi, gue bangkrut akhirnya, Le. Oke. Gue bangkrut. Panjang banget nih. Ini masih yang bangkrut nih. Fashion itu bangkrut. Fashion itu bangkrut dan membawa pelajaran. Oke, apa tuh? Dari segi finance, dari segi human, kompetensi. Jadi dalam berbisnis itu bukan cuma lu punya uang aja sih, bukan sih. Apa kesalahan terbesar lu pada saat itu yang menurut lu menyebabkan kebangkrutan itu? Networking and kompetensi as a CEO or co-founder of business. Pada saat itu tim lu emang ada berapa tuh? Gue 8. Oh, pada saat itu udah 8. Tapi ya kacau banget deh. Finance-nya nggak beres kayak gitu. Jualnya maunya yang murah tapi tidak memikirkan tolak COD dan lain-lain. Oh itu jualannya lewat apa nih? Gue dulu Facebook Ads ya. Facebook Ads, jualan baju. Betul. Oh iya. Oke. Tapi berarti harusnya orderannya di atas 5 dong. Karena kan tim lu sampai 8. Betul. Pada saat itu peaknya itu di berapa? Sehari 100. Cuman ya dulu Facebook Ads dan sistemnya kan bukan branding ya. Jadinya kita lihat aja kirimnya 100. Baliknya banyak bener. Berarti pada saat itu kebangkrutannya itu disebabkan salah satunya karena COD. Flow funnelingnya tuh nggak beres, finance-nya nggak beres. Waduh, bangkrut deh. Oke. Lu jadi dari yang bangkrut ini nih, menuju si Mismo nih, langsung di tengah-tengahnya. Oh langsung tuh. Langsung ganti ke Mismo. Pas banget, pacar gue pada waktu itu yang sekarang jadi istri gue, juga baru lulus kuliah dan dia menjalankan internship di salah satu perusahaan Indonesia. Tapi ya lagi-lagi nggak hoki ya. 1 bulan setelah dia diterima internship di salah satu perusahaan tersebut, COVID. COVID. Akhirnya kedepak, kena PHK. Oke. Nah, gue habis bangkrut. Gue bareng partner gue ya. Berdua tuh. Terus istri gue juga kena PHK. Bingung nih ngapain. Gue ada modal dikit nih. Modal dikit. 10 juta waktu itu. Yuk cobain deh fashion wanita. Kan ada elu. Elunya itu pacar si gue lu atau istri gue nih saat ini nih. Nah ada elu nih. Yuk kita bikin fashion wanita. Begitu ceritanya. Oke. Yang sebelum Mismo ini yang bangkrut ini fashionnya fashion wanita juga? Cowok. Oh cowok. Oke. Jadi ibarat kata mungkin pada saat itu lu mikirnya mungkin emang gua itu nggak yang bisa banget jualan fashion cowok, tapi kali ini gua mau coba yang cewek karena ada si pacar gua nih. Iya betul kayak gitu. Kenapa lu kepikiran mau fashion cewek karena ada pacar lu? Emang pada saat itu pacar lu itu kayak taste-nya bagus atau into fashion atau apa gitu? Enggak? Ya betul. Dia into fashion dan kalau fashion cowok pada waktu itu gue memikirkan bahwa ukurannya kan banyak ya. Sedangkan kalau fashion cewek itu yang gue tau dulu tuh all size doang, satu ukuran doang. Which is kan lebih mudah gitu. Kayak gitu. Terus si pacar gue ini, yang istri gue, emang mempunyai taste, sense dan juga into fashion gitu. Jadinya ya salah satu hal juga sih bisa berkembang. Berarti si pacar lu yang sekarang udah jadi istri lu ini, dialah yang bertanggung jawab untuk produk. Betul, produk kreatif. Sampai sekarang? Sampai sekarang, begitu. Oh, keren. Itu berarti di tahun 2021 dong? 2020 September tadi. 2020 September. Dengan nama I On You. I On You. Yeah. Nah lu jalanin dulu nih. Dapat duit. Setelah itu mau daftar haki. Iya. Bermasalah. Cakep. Lu ganti namanya. Mismo. Jadi Mismo. Betul. Oke. Gitu ceritanya. Apa ketika lu ganti brand itu ya, kan rebranding itu setahu gue bukan hal yang mudah ya. Betul. Pada saat itu ketika lu melakukan rebranding,
challenge-nya yang lu hadapin apa? Nah, fase ini rebrandingnya tidak seperti yang teman-teman pikirkan, jujur, karena dengan brand yang umurnya baru 9 bulan pada waktu itu brandingnya belum dapat banget. Jadinya kalau ganti nama dan ganti konsep tuh nggak terlalu jomplang lah. Jadi ibarat kata kayak kalau ganti ya ganti aja gitu. Betul. Identity dari brandnya tuh belum kuat. Jadi so far baik-baik saja. Oke. Ini gue mau tahu nih, karena pada saat itu kan lu ganti nama nih. Yuk. Setelah itu lu jalani nih si Mismo. Apa menurut lu yang jadi titik balik sehingga si Mismo ini bisa naik pesat banget sehingga bisa sampai ke titik sekarang? Karena waktu 3 tahun itu waktu yang menurut gue ya lumayan singkat untuk sebuah brand yang baru lahir dan bisa sampai ke titik sekarang. Apalagi udah sampai jadi holding. Iya. Menurut apa yang menjadi titik balik dari si Mismo? Jadi tadi yang gue bilang ya, gue mikir kalau fashion wanita itu lebih gampang kali ya. Ternyata tidak semudah itu ternyata. Wah, ribetnya jauh lebih ribet daripada fashion cowok. Kenapa tuh? Beda banget deh. Cowok kan fashionnya ya kita tahu lah seperti apa gitu. Cewek banyak banget gitu. Kalau ngomong titik balik ya, di 1 bulan sampai bulan pertama sampai bulan kelima neraca keuangan kita tuh minus lah. Kita minus. Jadi setiap hari cekcok sampai bingung ngapain. Kita ngiklan itu tuh nggak nutup le, boncos. 10 juta lu gimana ceritanya? Nah 10 juta gue gini, gue nggak berani main ke Tanah Abang le. Karena Tanah Abang itu cara ordernya untuk beli kainnya itu tuh harus satu roll. Which is kalau 10 juta paling dapat berapa roll sih? Nggak bisa gue, orang nggak mau layanin gue semua. Akhirnya gue ke pasar, gue belinya itu eceran ya, 1 meter per meter kayak gitu. Sisihin iklan sehari dulu bisa 20.000, 50.000 kayak gitu. Sampai bulan kelima dan bulan ke-6 gue dan partner merasakan namanya profit gitu. Karena apa? Karena kita tahu research ke market yang market butuhkan apa dan kita masuklah develop ke produk market fit gitu. Boleh tahu nggak pada saat itu produknya itu apa tuh yang produk market fit pada saat itu? Pada waktu itu gue celana kulot. Celana kulot gue. Iya. Develop celana kulot yang memang waktu itu pasarnya lagi naik ya. Dan itu juga gue merasain cuan. Habis itu kita gulung sampai sekarang. Oke, berarti kalau misalnya nih gue ambil asumsi ya. Menurut lu apakah mungkin nih sebenarnya selama ini misalnya lu jalanin yang fashion cowok, terus yang eyes on you, terus yang 5 bulan awalnya itu nggak profit. Apakah itu hanya karena lu belum punya skill di nge-research produk? Karena kan dari cerita lu seakan-akan kalau research produknya tepat, produknya langsung naik gitu loh. Bisa langsung profit. Salah satunya salah satunya dan kompetensi harus diasah sih. Investasi ke layar ke atas itu penting banget. Pada saat itu lu sering juga kayak belajar atau apa? Maksudnya kan gue ngitungnya itu gini loh. Kan 10 juta nih. Ini maksud gue ya kalau misalnya ngomongin memulai bisnis itu 10 juta kan bukan angka yang sangat besar gitu ya. Dan lu bilang lu udah loss 5 bulan. Maksud gue itu ini kan bakal terkikis terus. Tapi selama 5 bulan itu lu masih tetap ada investasi leher ke atas dalam artian belajar juga. Betul, cuma tidak berbayar. Di networking, temu teman, terus juga YouTubean, terus lihat di webinar gratis. Gue ikut kayak gitu. Oke. Dan tentunya 10 juta ini nggak literally 5 bulan gue 10 juta modal awal kan. Modal awal 10 juta. Tapi di sering berjalan waktu di 5 bulan tersebut, kan gue sambilan jadi guru tadi ya. Sambil masih jadi guru tuh gue. Gue jadi guru. Jadi gue sisihin dari gaji tersebut, injek lagi. Kayaknya gaji guru berapa sih? Kayak gitu. Berapa ratus ribu injek gitu-gitu. Buat modal iklan aja. Tapi setelah bulan kelima nih, kan keluar nih si produk, si kulot ini. Berarti si kulot ini jadi satu produk, ibarat kata jadi hero produk lo. Yang menopang si Mismo ini pada saat itu. Betul. Itu jalan berapa lama tuh si tren kulot di Mismo pada saat itu? Itu 1-2 tahun Jadi waduh puji Tuhan alhamdulillahnya itu napasnya panjang. Iya. Kalau dia turun
chaos deh. Tapi nah pada saat turun lu udah ready juga dong produk-produk yang lain. Udah. Wih, Jadi, ini belajar dari pengalaman jago nih. Aduh, kita baca pola kan, flow-nya seperti apa, tren kayak gimana, kita harus backup hero produk sih. Apalagi fashion ya. Ya. Fashion kan naik turunnya nggak bisa dia sustain terus kan di produk tersebut hero mulu sampai sepanjang lama. Bisa, cuman pasti ada fase jenuh sih. Oke. Gitu. Nah, ini gue mau nanya gini nih. Kan sekarang brand fashion itu banyak banget ya. Iya. Brand fashion itu banyak banget. Betul. Gue lihat aja, maksudnya gue yang lihat yang fashion cowok aja banyak, apalagi fashion cewek gue yakin lebih banyak. Nah, apa yang membuat menurut lu ya, apa yang membuat Mismo ini berbeda ya dengan mungkin brand-brand fashion wanita lain yang dalam tanda kutip stagnan atau bahkan nggak naik? Oh. Apa pembedanya? Pembedanya. Apa pembeda brand fashion yang make it dan brand fashion yang ya udah gitu aja. Di sana aja gitu loh. Tapi disclaimer ini opini gue pribadi Ya, ya. Tapi kalau menurut gue sih dari visi brandnya Visi brand. Visi brandnya gitu loh. Karena bisa dibilang ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Which is kita harus develop brand yang tahu mau dibawa ke arah mana, mau kasih produk apa, dan nggak boleh mencak-menclok semuanya lu ada gitu. Ya nggak gitu. Karena ketika kita ditawarkan ke calon customer kita ada semuanya gitu ya. Dia bingung sih arahan brand lu seperti apa, lu kuatnya di mana gitu. Boleh kasih contoh konkret aja nggak? Misalnya salah satu brand lu visinya apa, bagaimana visi tersebut itu bisa serve audiens lu. Oke, contohnya kayak Mismo gitu. Mismo kan office wear. Jadi kita fokusnya ke office wear aja. Nggak boleh. Sebenarnya kalau misal ngomongin piyama gitu, piyama kemarin naik. Salah satu brand juga ada main piyama terus rame. Terus kalau gue misalkan tergiur gitu, gue bikin aja piyama dong. Cuma nggak boleh. Karena kita tahu visi brandnya mau develop produk seperti apa begitu loh. Dan juga ini kan ada soal namanya idealis ya, idealisme gitu. Terlalu idealis juga nggak baik. Jadi kita harus taruh porsi idealisnya sesuai dengan porsinya aja gitu loh. Karena terlalu idealis juga nggak baik ya. Akhirnya kayak gue maunya jualan produk ini gitu loh, dengan harga segini. Tapi lu tidak research mendalam soal industrinya, lu nggak research soal market price-nya, market value-nya, ya nggak bisa juga gitu. Iya. Wih keren sih. Jadi berarti banyak banget dong. Let's say kayak produk-produk yang lu sebenarnya yakin, wah ini bisa laku, tapi karena nggak sesuai aja nih sama visi dari si Mismo, jadinya nggak lu jalanin. Contohnya si piyama, gitu ya? Iya banyak banget kayak gitu. Banyak banget. Dan nggak apa-apa banget, nggak usah main. Jangan dimainin. Gitu. Keren nih. Karena kan kadang itu kalau misalnya ada orang yang, kan ada orang itu pemikirannya gini, ya kalau ada kesempatan dimanapun ya kita jalanin, kita ambil gitu loh. Yes, tapi lu lebih memilih, oh enggak, gue udah, yang penting ini visi gue, si Mismo itu office wear. Yang di luar office wear, gue kagak peduli. Yang penting gue mau bikin the best office wear gitu ya. Iya betul. Yaitu membedakan clothing brand sama online shop pada umumnya. Oke, bedanya clothing brand dan online shop. Online shop pada umumnya. Bisa online shop yang penting kan ada aja palu gada itu. Iya. Cari gue ada. Iya. Clothing brand enggak sih? Kita spesifik kita jualnya ini, ya kan? Gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa ya buka clothing brand tapi masih mencok, hari ini jualan A, besok jualan B, ya itu sebenarnya online shop ya namanya ya. Nah, ya terus kalau ngeluh soal gue kok jual semuanya tapi sepi, ya ini mungkin jawabannya, salah satu jawabannya. Iya. Wih keren nih. Gue dapat banyak insight banget sih ini. Tapi gue pengen tanya nih. Untuk sekarang Mismo grupnya itu Mismo Group ya, holdingnya ini. Timnya ada berapa sekarang? Saat ini yang in-house 60-an orang. 60 di luar penjahit ya. Luar penjahit. Wih, 60 di luar penjahit. Betul. Boleh tahu nggak mayoritasnya itu ngapain? Sebagai apa gitu? Mungkin divisi aja kali ya. Iya. Divisi ya. As a marketing team, creative team, production team, terus HR, finance, sama operation. Nggak banyak. Tapi 60 orang ini untuk nge-backup si 4 brand tadi? Ya betul, 5. 5 sama yang parfum sekarang? Betul, jadi ya nggak banyak lah.
Banyak dong 60 nggak termasuk penjahit itu banyak. Enggak lah berarti kan ya sedikit lah. Nah gue mau tahu nih, jadi sekarang ini kan seiring brand berkembang ya. Ya. Tentunya produk lu itu harus lebih inovatif lagi, harus lebih fresh lagi, harus lebih baru lagi. Apakah apakah istri lu sekarang masih sebagai head kreatif dari produknya? Masih. Masih. Tapi tentunya ada kayak tim yang membantu dia untuk develop produk. Oh iya, tentunya ada timnya. Oh, oke. Boleh diceritain nggak sih kalau misalnya ya, gue pengen tahu nih, karena kan gue not into fashion ya, gue nggak ada pengalaman sebagai fashion brand. Jadi mungkin lu boleh ceritain itu ke orang yang baru pertama kali mau belajar fashion brand misalnya. Oh iya. Boleh diceritain nggak gimana sih flow sebuah fashion brand itu dari misalnya nih ada produk sampai bisa dijual. Atau bahkan dari produknya nggak ada nih sampai mau jualan. Flow di Mismo itu gimana tuh produknya? Oke. Kalau di kami ya, kalau di kami tuh awalnya kan kita nge-sketch sendiri. Kita nge-sketch dari gambar ya. Jadi kita bukan beli Tanah Abang, kita bukan impor juga bukan. Juga bukan yang kayak udah jadi gitu, enggak. Copy paste apa yang udah jadi di luar, yang penting lempar ke vendor langsung lu ikutin. Enggak gitu juga. Kita sketch. Kita nge-sketch. Oke. Lalu kita ada pemilihan bahan, kita mulai sampling berkali-kali, habis sampling kita coba juga dulu sampai oke, sizing dan lain-lain, nyamanan. Oke, production, juga kita siapin timeline-nya, kapan harus launching, kapan harus post pro, kapan kita harus sneak peek sampai launching, seperti itu. Jadi cukup panjang sih sebenarnya. Karena nge-set sendiri. Kalau mungkin beli jadi, flow-nya mungkin bisa langsung di-cut sih. Itu. Cuman kita enggak sih, kita gara-gara kita sketch sendiri jadi lumayan lama. Berarti proses yang memakan waktu paling banyak itu lebih ke development-nya? R&D, iya. R&D-nya ya? Betul. Kalau R&D-nya udah jadi, ibarat kata marketingnya itu udah tinggal dijalanin deh gitu ya? Betul. Keren. Itu. Nah gue mau nanya gini nih, kalau misalnya menurut lu sendiri ya, di bisnis lu sekarang ya, di Mismo sekarang, kalau disuruh pilih antara satu, produk dan marketing, lu bakal pilih yang mana? Menurut lu mana yang lebih penting? Produk dan marketing. Kalau gua prefer produk gua. Lu prefer produk? Gua prefer produk. Cuman tak bisa dipungkiri bahwa tanpa produk bagus, tanpa marketing juga nggak bisa growth gimana banget. Yeah. Dan sebaliknya kalau marketing tanpa didukung dengan produk yang bagus, sudah pasti marketing cost-nya akan selalu naik. Sudah pasti. Udah pasti akan selalu naik karena CPA-nya atau cost per acquisition pasti semakin lama semakin mahal atau semakin tinggi begitu. Kalau ditanya produk atau marketing, gue jawab produk. Produk lebih penting. Produk itu lebih penting. Berarti ibarat kata lu percaya misalnya nih, ini produk yang penting lu udah buat bagus nih, walaupun marketing lu itu yang penting jangan yang jelek-jelek banget ya, tetap akan diterima market. Dan ketika marketnya udah terima, ya dia bakal jadi loyal audience kita, sehingga ya udah CPA kita juga bakal makin turun karena repeat order yang datang kan juga membantu gitu ya. Betul, salah satunya seperti itu. Cuma baik lagi ke visinya sih. Kalau misalkan long term game, produk nomor 1, produk. Cuma kalau short term game, yang penting nyari duit aja, ya udah marketing aja bagus. Produknya untuk nge-create sebuah produk bagus itu bukan suatu hal yang mudah tentunya. Butuh waktu, butuh research, butuh modal dan lain-lain. Dan nggak semua orang willing untuk ngorbanin waktu, modal dan lain-lainnya untuk bikin sebuah produk yang bagus kayak gitu. Iya. Nah ini gue setuju banget sih. Jadi gue setuju banget sama kalimat yang nggak banyak orang itu mau mengorbankan waktu dan uang untuk produk yang bagus. Karena kadang itu ya kita itu apalagi yang jualan online kadang banyak banget yang fokusnya itu yang penting bisa jualan aja dulu gitu loh. Betul. Bener kan? Yang penting bisa jualan aja dulu, yang penting laku aja dulu. Tapi ketika melakukan itu nggak sadar kalau ketika customer kecewa atau bahkan akhirnya brand image-nya jadi buruk, itu malah secara long term-nya itu sangat merusak gitu loh. Iya, betul banget sih. Gue setuju sih. Keren. Nah, ini gue pengen tanya balik ke lu nih sekarang. Dengan lu di posisi sekarang ya, Mismo Group puluhan ribu orderan per bulan. Kalau misalnya gue nanya, let's say lu lihat balik ya di posisi lu, mungkin kita ambil ketika lu lagi dagang lampu deh.
Ketika lu lagi dagang lampu atau mungkin ketika lu lagi sehari jalanin 5 pekerjaan yang tidur cuma 3 jam. Lu kebayang gak sih bakal ada di posisi ini sekarang? Enggak, kalau yang posisinya sebagai jualan lampu ya, enggak. Jadi gue pernah nanya, jadi gue sama bos yang jual lampu, keliling rumah di salah satu perumahan lah, elit di Jakarta Barat gitu. Gue nanya, ini kok orang bisa punya rumah gini dari orang tuanya ya? Gue nanya gitu, ini warisan ya? Gue langsung dibilang, enggak, cara pikir lu salah. Ini semuanya bisa kok, bisa, ada caranya. Lu aja belum tahu caranya. Gue masih nggak make sense itu. Pada waktu itu gue nggak make sense sama sekali. Dan kalau ngomongnya dari saat itu ya nggak make sense. Gue nggak mikir bisa sampai titik ini sih, kayak gitu. Tapi kalau ditanya saat menjalankan bisnis pertama kali yang Mismo I Own You tadi, pertama gue kebayang, kan gue dapat mapping ya. Cuman untuk sampai di titik ini itu umurnya 7 tahun. Di 7 tahun mendatang gue bisa sampai di titik ini. Kayak gitu. Karena kompetensi pada waktu itu pas gue mulai itu payah banget kompetensinya. Literally payah banget. Berarti secara mapping lu itu udah lebih cepat daripada rencana awal. Betul. Lu. Posisi lu sekarang itu lu targetkan itu sebenarnya tercapai di 7 tahun dari ketika lu mulai. Iya, betul banget. Berarti harusnya 4 tahun lagi nih. Betul, kayak gitu. Karena awalnya dulu benar-benar payah sih, Jur. Payah banget. Emang mapping pada saat itu lu buat sedetail apa sih? Gue jadi pengen tahu. Maksudnya gimana sampai ada timeline-nya. Gue akan sampai titik apa di tahun ke-7, tahun ke-6, ke-5, ke-4, ke-3. Yes. Pada saat itu emang mappingnya sampai sedetail itu? Detail banget tentunya enggak ya. Seiring berjalan waktu kita nambah-nambahin ya. Jadi sambil jalan nambahin apa-apa. Ya dari segi orderannya, dari sisi marketingnya, dari sisi produknya, dari sisi knowledge-nya, dari sisi visinya, brandnya, gitu-gitu sih. Penambahan brand lainnya, brand supportnya, itu timnya. Keren. Ini kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Biasanya ini akan jadi pertanyaan paling penting ya di podcast gua nih. Waduh. Oh deg-degan ya. Kalau misalnya nih hari ini anggaplah gua Om Jin nih. Gua bisa balikin lu ya yang posisi sekarang nih, balik berjumpa dengan Greg yang pada saat itu lagi capek-capeknya balik dari jadi atlet futsal. Yes. Belum sempat istirahat, udah harus nerima uang dan jadi finance, belum sempat tidur. Yes. Gitu ya. Pengen banget tidur tuh pada saat itu. Tiba-tiba muncul lu Greg yang sekarang puing gitu kan. Terus gue pengen tahu apa satu hal yang akan lu sampaikan ke Greg pada saat itu. Satu hal ya? Satu hal aja. Satu hal. Jangan banyak dong. Kalau banyak mah lu suruh beli Bitcoin. Kalau satu hal gue tanya dia sih. Lu nanya? Gue nanya ke si Gregnya. Jadi lu yang nanya? Ya gue tanya dia. Lu ngomong ke diri lu, tanya diri lu, tujuan hidup lu apa? Oke. Tujuan hidup lu apa? 2 boleh ya? 2. Oh iya, udah deh. Ya udah deh. 2. Misalkan berbisnis, misalkan tujuan hidup lu apa? Mau jadi punya uang gitu, mau kaya gitu. Terus tanya, dengan cara apa? Dengan cara berbisnis. Oke. Tanya lagi berbisnis. Tujuan lu berbisnis apa? Oke, harus mendukung yang pertama. Oke, tujuan hidup harus berbisnis untuk mendukung yang tujuan hidup lu. Yang ketiga deh. Iya, jadi 3 nih. Yang 3, riset bisnisnya. Jadi saling support. Karena kalau satu tidak didukung sama yang 2, nggak bisa jadi 1. 1, 2 tidak didukung dengan yang 3, nggak bisa jadi 2 dan 1. Seperti itu. Keren. Kalau dari gue gitu. Dan menurut lu itu adalah let's say kayak missing puzzle ya, yang mungkin Greg pada saat itu, menurut lu Greg pada saat itu cuman perlu informasi itu ya? Betul. Untuk bisa level up. Betul. Keren. Tujuan hidup. Keren. Nah, ini kita udah sampai ke ujung podcast ya. Kalau apabila ada teman-teman yang sampai sekarang masih nonton nih, berarti mereka itu either sangat amazed ya sama cerita lu, atau bahkan mereka itu kayak terinspirasi, gue pengen banget nih jadi seperti Ko Greg gitu loh. Ada nggak satu pesan yang mau lu sampaikan buat penonton yang udah nontonin kita sampai akhir? Berasa jadi siapa gue. Thank you teman-teman yang udah nonton. Pesan dari gue ya, untuk level up diri kita atau
teman-teman untuk level up tentunya tidak nyaman, ketidaknyamanan ya. Tapi apabila kita bisa berteman dengan ketidaknyamanan, begitu juga kamu akan berteman dengan yang namanya kesuksesan. Keren. Thank you banget udah datang ke podcast gua. Ya, sukses terus. Gua doakan Mismo bisa mencapai goals-goals yang ditargetin ke depannya. Thank you Le, thank you.